Yudo mengambil ponsel Anjani yang berada di atas meja, matanya membulat tak percaya melihat sebuah video yang terekam jelas di sana. Suara-suara dalam video tersebut membuat Yudo jijik. Prak! Yudo melempar ponsel Anjani ke lantai dengan kuat. Ponsel Anjani hancur berkeping-keping. Ponselku! Miranda! Kurang ajar kamu! Miranda ketakutan melihat kemarahan Yudo begitu besar. Sejak ia menikah dengan Yudo ini adalah kali pertama Miranda dihardik begitu keras. Yudo! Jangan membentak istrimu. Diam ibu. Jangan ikut campur masalah ini. Wanita itu telah mengkhianati aku karena telah tidur dengan pria lain. Aku tidak sudi lagi menjadi suaminya. Apa maksudmu Yudo? Jangan percaya pada Anjani. Dia hanya bocah, jangan terpancing emosi. Murni berusaha menenangkan Yudo. Sedangkan Miranda terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Adrian menghampiri Miranda dan mendudukkannya di kursi. Ayah, jangan keterlaluan. Mengapa ayah percaya dengan omong kosong Anjani? Diam. Aku telah melihat semua buktinya. Ibu yang kamu banggakan itu membiarkan tubuhnya dijamah oleh orang lain. Sekarang pergilah kau dari rumah ini Miranda. Aku bukan suamimu lagi. Yudo menyeret Miranda yang masih lemas menuju teras rumah. Hentikan, ayah. Semua orang terkejut melihat Yudo yang begitu kasar pada istri yang selama ini selalu Yudo banggakan dan cintai. Ibu! Teriak Elina mengikuti langkah Yudo. Ayah lepaskan ibu. Diam kalian semua. Aku akan mengusir wanita jalang ini dari rumahku. Jika ada yang membelanya maka kalian angkat kaki juga dari rumah ini. Adrian dan Elina langsung terdiam. Murni pun tak berani berbuat apapun. Adrian baru saja menikmati kekuasaan dan jabatan barunya, bagaimana mungkin dia akan melepaskannya begitu saja. Dia tak ingin jika harus pergi dari rumah. Maafkan aku, Bu. Lalu Adrian pergi meninggalkan Miranda yang menangis sendirian. Nak, jangan tinggalkan ibu. Ibu takut. Tolong ibumu ini. Adrian tak menggubris permohonan Miranda. Dia tetap berjalan pergi memasuki rumah. Pergi kau dari rumah ini dan jangan pernah menginjakkan kakimu di sini lagi. Aku muak melihat dirimu. Yudo langsung membuang pandangannya ke samping menahan sesak dalam dadanya. Ketika tadi ia melihat dengan jelas wajah istrinya dengan bercinta dengan orang lain, hatinya begitu sakit sekali. Kemarin, dia dengan mudah menutup mata kesalahan besar Miranda terhadap Abimanyu, tapi kali ini ia tak sudi memaafkan Miranda. Yudo benci sebuah pengkhianatan. Dalam hidup Yudo tak ada kata maaf bagi seorang pengkhianat. Yudo berbalik pergi memasuki rumah mengabaikan Miranda yang menangis meraung-raung meminta agar Yudo tidak mengusirnya. Mas, kamu tidak bisa mengusirku pergi begitu saja. Aku istrimu. Miranda berlari mendekati Yudo, tapi dua bodyguard Yudo dengan cepat menarik Miranda dan mendorong ke halaman rumah. Anjani tersenyum puas melihat hal itu. Ia berjalan mendekati Miranda yang menangis terseduh-seduh. Bagaimana sekarang? Kamu kalah telak, Nyonya Miranda. Oh, sekarang kau bukan lagi nyonya di rumah ini. Kejam kamu. Tega kamu melakukan ini kepadaku. Aku yang membawa kamu ke rumah ini dan menjadi istri Abimanyu. Apakah ini balasannya? Terima kasih karena dirimu telah memilihku menjadi menantu keluarga ini, tapi aku tidak bodoh. Di belakang Abimanyu, kamu berusaha menghancurkan dia secara perlahan dan kamulah penyebab kecelakaannya, kamulah penyebab dia lumpuh. Tega. Ya tentu saja. Bahkan ini tidak sepadan dengan apa yang kau perbuat dengan kematian Ibu Paramita. Kamu pula telah menghancurkan masa depan Abimanyu. Apa kau pikir aku akan berhenti di sini?
Anjani terkekeh melihat wajah Miranda yang terkejut. Kau terlalu lalai, kaget mengapa aku mengetahui segalanya. Hidup dengan baik di luar sana karena sebentar lagi anak dan menantu kesayanganmu akan segera menyusul untuk angkat kaki dari rumah ini. Jangan sentuh kehidupan putra dan menantuku. Kau takut suamiku akan segera menggantikan posisi Adrian di rumah ini. Kau hidup dengan baik saja di luar sana. Tunggu berita mengejutkan selanjutnya. Anjani berbalik pergi menghampiri Abimanyu yang tersenyum puas di kursi rodanya. Aku tak menyangka memiliki istri yang begitu licik seperti dirimu. Aku suka itu. Kita hidup di lingkungan orang yang tak punya hati buat apa mementingkan perasaan mereka. Itu belum seberapa, ayo masuk. Sebelum pergi, Anjani melambaikan tangan pada dua bodyguard memberikan kode untuk menyeret Miranda pergi dari rumah ini. Anjani, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku akan membalas ini semua. Lepaskan aku. Aku sungguh terkejut melihat ini semua, ucap Abimanyu menatap kepergian Miranda yang telah diseret keluar gerbang kediaman Herlambang. Bagaimana kamu bisa menemukan bukti yang begitu akurat? Sejak dulu aku selalu berusaha membuktikan jika Miranda bukan wanita baik-baik tapi ayahku tidak pernah mempercayainya. Kelicikan harus dibalas dengan kelicikan. Aku sadar, jika kita ingin bertahan hidup maka tampakkanlah taringmu, jangan biarkan mereka memiliki kesempatan untuk menerkam kita. Abimanyu langsung menunduk mendengar perkataan Anjani. Maafkan aku yang begitu lemah. Kau tidak lemah. Andai saja jika sebentar lagi kamu pasti bisa berjalan, percayalah. Bagaimana jika sesungguhnya aku memang telah mampu berjalan? Apa maksudmu? Abimanyu hanya tersenyum dan melajukan kursi rodanya pergi memasuki rumah. Biar Adrian membanting vas bunga di kamarnya dengan kuat. Anjani, aku akan membalasmu. Elina terdiam di sudut ruangan melihat Adrian yang sejak tadi mengamuk. Elina begitu ketakutan melihat sisi Adrian yang saat ini begitu menyeramkan. Dasar wanita tak berguna kamu Elina. Mengapa tak berusaha membujuk ayah agar tidak mengusir ibuku pergi? Elina gemetar ketakutan ketika Adrian memaki dirinya. Maaf sayang, aku takut ayah. Wanita tak berguna. Elina terkejut mendengar semua perkataan Adrian yang begitu kasar. Ia tahu jika suaminya sedih dan kesal melihat ibunya terusir dari rumah ini tapi bukan berarti Adrian boleh melampiaskan amarahnya padanya. Mengapa kamu menyalahkan aku, Mas? Aku ini istrimu. Aku tak tahu jika Anjani akan berbuat seperti itu. Diam kamu. Aku begitu membenci dirimu. Harusnya kamu secerdas dan sepintar Anjani. Kamu begitu bodoh Elina. Elina menatap Adrian dengan rasa tidak percaya. Kau membandingkan aku dengannya. Apa maksudmu? Apa kamu mencintai dirinya? Elina menghampiri Adrian dan memukuli dada Adrian dengan keras. Jawab. Pergi dari kamar ini, aku sedang tak ingin diganggu. Apa? Mengapa kamu begitu kasar padaku, Adrian? Kenapa? Pergi. Elina terkesiap mendengar Adrian membentaknya terus-menerus. Elina berjalan perlahan keluar dari kamar. Ia menangisi Adrian yang kini sikapnya begitu kasar. Dasar Anjani sialan. Berani sekali dia menggoda suamiku. Mata Elina menatap Anjani dan Abimanyu yang saat ini berada di taman bunga sedang tertawa gembira. Abimanyu memberikan mawar merah kepada Anjani dan menyematkannya ke telingan Anjani. Mereka berdua tertawa bahagia. Hati Elina mendidih melihat Abimanyu yang tersenyum lepas bersama Anjani. Dulu, hanya ia seorang yang mampu membuat Abimanyu tersenyum. Hanya ia yang mampu membuat Abimanyu rela melakukan apapun demi dirinya.
Aku masih begitu rindu akan kisah kita. Jika saja kamu tidak mengalami kecelakaan, sudah pasti aku yang berada di posisi itu. Yudo, tega kamu melakukan ini pada Miranda. Dia istrimu, bagaimana mungkin kamu dengan mudahnya mengusir Miranda dari rumah ini? Murni menghampiri Yudo yang duduk di kursi ruang kerjanya. Wajah Yudo sudah sangat kusut sekali. Kamu percaya begitu saja dengan anak itu? Dia pasti membuat berita bohong tentang Miranda. Cukup ibu. Keputusanku sudah bulat, aku akan segera menceraikan Miranda. Dia istrimu. Aku akan menceraikannya. Dia telah mengkhianati aku dengan tidur dengan pria lain, bagaimana mungkin aku diam saja? Aku bukan pria emah yang diam saja ketika harga diriku diinjak-injak. Pantang bagiku mencintai wanita bekas orang lain. Tapi kamu begitu mencintainya. Itu dulu. Sama seperti halnya Paramita yang telah mengkhianati aku juga membenci Miranda saat ini. Dua wanita itu begitu hina karena telah mengkhianati aku. Kau lupa, jika kaulah yang berselingkuh, Yudo. Murni menatap wajah putranya dengan datar. Setelah menikah dengan Paramita kaulah yang mengkhianati dirinya. Itu karena Paramita yang terlebih dahulu mengkhianati aku, Bu. Jika saja Paramita tidak tidur dengan pria lain maka aku tidak akan menerima Miranda dalam hidupku. Mengapa ibu malah membela Paramita? Dia telah mati membawa dosa-dosanya. Yudo, bentak Murni. Bagaimanapun dia adalah istrimu, dia adalah menantuku. Bela saja dua pengkhianat itu. Yudo menghempaskan tubuhnya dengan kasar ke sofa. Melihat Yudo yang sangat keras kepala, Murni pergi begitu saja dari sana. Pandangan matanya menerawang saat dulu Yudo dan Paramita menikah. Murni yang begitu mementingkan bibit, bebet dan bobot, tidak menyetujui Paramita menikah dengan putranya, tapi melihat Paramita yang berbudi luhur lama-lama dia menyukai wanita itu. Hingga suatu hari dia kecewa dengan Paramita yang terpergok tidur dengan pria lain di kamarnya sendiri olehnya. Tanpa pikir panjang Murni mengadukan hal itu kepada Yudo. Saat itu belum hadir Abimanyu di antara mereka. Yudo yang begitu kecewa terus membenci Paramita tanpa mau mendengarkan penjelasannya. Pada akhirnya Yudo terang-terangan berkata pada Murni jika ia telah tidur dengan teman sekolahnya. Murni tak dapat berbuat apapun, karena Murni saat itu berubah membenci Paramita. Hingga 9 bulan kemudian Abimanyu lahir. Yudo langsung melakukan tes DNA, Yudo curiga jika itu bukanlah anaknya. Ternyata Abimanyu putra kandung Yudo dan Murni merasa lega. Tapi, hubungan Yudo dan Paramita tidaklah membaik seperti dulu. Kerap kali mereka sering bertengkar bahkan karena hal kecil sekalipun. Hingga pada saat Abimanyu berumur 10 tahun Paramita pergi meninggalkan Abimanyu karena sakit yang dideritanya. Dalam hati kecil Murni ia yakin jika Paramita pasti dijebak sehingga dia tidur dengan pria lain agar Yudo membenci istrinya itu. Tapi Murni tak mampu menemukan bukti kuat. Malah hal mengejutkan lainnya adalah Yudo datang ke rumah ini membawa seorang janda beranak satu. Murni yang kesepian luluh dengan sikap baik Miranda dan lambat laun dia menyayangi Miranda. Anjani menatap punggung Murni yang telah pergi dari depan ruang kerja Yudo. Sedikit banyak ia telah menguping pembicaraan mereka ketika ia tak sengaja melewati ruang kerja Yudo. Anjani berpikir dia harus membersihkan nama baik Paramita di keluarga ini sebelum ia dan Abimanyu benar-benar pergi dari rumah ini. Anjani begitu yakin, jika Paramita tidaklah bersalah. Malang sekali nasibmu, Bu. Kau pergi meninggalkan dunia ini dengan fitnah yang begitu kejam. Aku tidak menyukai warna lipstik ini. Anjani meletakkan lipstik yang berwarna merah cabai di atas meja. Itu membuatku seperti tante-tante, Lastri.
Singkirkan itu. Lastri menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Di tangannya sudah ada 5 buah lipstik yang menurut Anjani jelek dan tidak sesuai dengan kepribadiannya. Tapi, Nona mau kuapakan semua lipstik ini? Ini masih baru dan sayang sekali jika harus dibuang. Anjani menatap Lastri lalu tersenyum. Lipstik itu masih baru, aku menyerahkan padamu agar kau memakainya. Aku tidak suka dengan warnanya maka ambil saja itu. Ah, lain waktu aku akan mengajakmu berbelanja, sehingga kamu dapat memilih sendiri apa yang kamu mau. Ya ampun, Nona. Ini semua terlalu banyak untukku, aku tidak pantas menerimanya. Lastri meletakkan lipstik-lipstik tersebut di atas meja. Tak apa, itu untukmu saja. Aku lebih suka yang ini. Anjani menunjuk jajaran lipstik miliknya yang memiliki warna lebih kalem. Lastri tak mampu lagi untuk menolak. Matanya berkaca-kaca mendapatkan lipstik tersebut yang memiliki harga cukup mahal. Nona, Anda baik sekali. Kau juga baik padaku selama ini, maka jangan sungkan padaku. Sekarang bantu aku bersiap karena aku akan ikut dengan Abimanyu ke perusahaan. Wah, ternyata Tuan Muda Abimanyu memiliki perusahaan. Apakah itu perusahaan yang sama dengan Tuan Muda Adrian? Tidak. Ini perusahaan Abimanyu sendiri. Apakah aku pantas menggunakan ini? Anjani memperlihatkan sebuah dress berwarna putih di hadapan Lastri. Aku ingin terlihat lebih simpel. Bagus Nona, apapun yang Anda pakai sangat bagus dan cocok. Tenang saja. Oke, sekarang bantu aku bersiap. Baik, Nona. Elina duduk di ruang tamu dengan wajahnya yang sembab. Tina hanya diam berdiri di dekat Elina. Sejak tadi Tina menjadi sasaran kemarahan Elina yang emosinya selalu meledak-ledak. Elina terus menangis membayangkan nasibnya yang begitu buruk sekarang. Tidak ada lagi Miranda yang selalu membela dirinya. Yudo dan Murni tidak mengajaknya bicara sejak tadi pagi. Sedangkan Adrian entah pergi kemana. Ketika ia melihat Abimanyu luar dari lift dengan kursi rodanya, Elina semakin keras menangis. Ia akan mencoba menarik perhatian Abimanyu. Tapi, Abimanyu cuek saja. Ia terus memegang iPad-nya dengan serius. Merasa tak ditanggapi, Elina berjalan mendekati Abimanyu sambil terus menangis. Abimanyu, panggil Elina dengan suara seraknya. Abimanyu menatap Elina dengan heran. Tiba-tiba saja Elina memegang tangan kiri Abimanyu. Tolong aku, Adrian bersikap kasar padaku. Aku sedang hamil tapi dia begitu kasar. Lepas. Tidak, hanya kamu yang dapat menolong aku takut, Adrian sangat kasar padaku. Ini semua karena wanita itu. Lalu, dia ibumu. Wanita itu telah mengusir Ibu Miranda dari rumah ini, harusnya kamu mencegahnya. Dia bukan ibuku, jawab Abimanyu dengan dingin. Dia telah merawat dirimu. Berhenti mengatakan omong kosong, Elina. Anjani datang dengan perasaan tidak suka ketika Elina terus berusaha memegang tangan Abimanyu. Singkirkan tangan kotormu dari suamiku. Anjani, jaga sikapmu. Kamu yang kotor karena telah mengusir mertuamu sendiri dari rumah ini. Ya, aku harus mengusir kotoran di rumah ini agar Hils mewaku ini tidak menginjak kotoran tersebut. Anjani berjalan sambil menginjak gaun Elina. Kamu. Jari telunjuk Elina tepat di depan wajah Anjani. Apa? Dia orang kau bela adalah ular, ibunya ular, dan kamu anaknya ular. Kalian sama-sama ular. Jika susah mengakui sebagai ibu, sebagai saudara, kemarin-kemarin kemana saja? Anjani mendorong kursi roda Abimanyu meninggalkan Elina yang terdiam mematung. Tanpa Miranda, dia bukanlah apa-apa.
Anjani berbalik badan mengejek Elina yang saat ini begitu kusut dan tak segar lagi. Jangan lupa untuk selalu merawat diri, Elina. Lelaki suka sekali wanita cantik dan segar. Lalu Anjani pergi dari sana bersama Abimanyu. Elina menatap wajahnya di pantulan cermin meja ruang tamu, begitu kusut tak terawat. Kulitnya kusam, rambutnya acak-acakan. Berbanding terbalik dengan Anjani yang berpenampilan rapi, modis, dan juga wangi. Tidak. Tuan muda, sudah lama sekali Anda tidak berkunjung ke perusahaan, jadi jangan kaget ketika nanti melihat banyak yang berubah dalam penyusunan tata ruang kerja. David membuka pintu mobil lalu mendudukkan Abimanyu di kursi roda. Saat ini mereka telah tiba di perusahaan milik Abimanyu. Aku percaya padamu, setelah aku selesai mengurus yang di sini, esok aku akan mengecek departemen store di pusat kota. Aku akan mengurus jadwalmu dengan baik, tenang saja. Kerja bagus. Ketika mereka akan memasuki kantor, para karyawan berbaris rapi dan menundukkan kepalanya. Selamat datang kembali, bos. Ucap mereka dengan kompak. Tidak ada pandangan menghina sedikitpun. Bagi mereka Abimanyu adalah bos terbaik yang mereka miliki. Kerja dan upah yang diterima sangat sesuai. Bahkan, Abimanyu tidak segan membantu mereka yang kesusahan. Bagi Abimanyu kenyamanan karyawannya sangat penting. Itu adalah timbal balik yang dapat ia berikan terhadap loyalitas mereka terhadap perusahaannya. Selamat pagi, jawab Abimanyu lalu membubarkan mereka meminta untuk kembali pada pekerjaannya masing-masing. Abimanyu langsung pergi ke ruangannya karena ada hal penting yang harus diurus. Anjani duduk dengan baik di sana, aku akan menyelesaikan pekerjaanku terlebih dahulu, pinta Abimanyu lalu ia mulai fokus pada pembahasan penting dengan David. Anjani mengangguk dan duduk di sofa sambil memakan kue yang ternyata sudah Abimanyu siapkan untuknya. Ia memainkan ponselnya sesekali tersenyum melihat berbagai video lucu di suatu aplikasi. Tok tok tok. Pintu diketuk dengan teratur. Segera saja Anjani berdiri dari duduknya dan membuka pintu. Seorang wanita berbaju ketat langsung masuk ke ruangan dan menghampiri meja Abimanyu. Selamat datang, bos. Perkenalkan saya Laura, sekretaris Anda.